Secara singkat tentang saya bekerja dan tinggal di Berlin dan sebenarnya memiliki fokus utama bahwa saya telah bekerja secara terapeutik sejak tahun 1998 dengan klien psikiatri, tetapi juga klien swasta menurut hukum untuk magang untuk beberapa waktu. Sekarang saya juga telah bekerja di bantuan keluarga, yang berarti saya bekerja dengan orang dewasa. Dalam bantuan keluarga juga merupakan bidang yang menarik, dan sejak tahun 1996 saya telah berusaha mencari tahu bagaimana Anda dapat menyembuhkan apa yang disebut kasus klinis parah dengan NLP yang masih jauh belum selesai, tetapi dalam perjalanannya beberapa hal secara resmi jatuh sejak tahun 2013. Tahun 1997 secara resmi saya banyak bekerja dengan Lucas Dirk karena kadang-kadang istilah ditemukan di sini. Panorama sosial ditemukan dan Lucas Dirk dan Walters dan saya melakukan laboratorium internasional untuk penelitian ruang mental. Ini adalah penelitian kami. Jaringan kami menemukan secara teratur dan terutama Lucas, kamu jangan mencoba psikoterapi berdasarkan NLP untuk mengembangkan, dan saya tunjukkan di awal bahwa saya tidak akan lupa. Kami memiliki situs web non-komersial bersama www.mentalspaceresearch.com. Sekarang artikel bahasa Inggris ada artikel oleh Lucas dan dimensi baru kewarasan, di mana dia pola pikir itu kami di laboratorium telah benar-benar menunjukkan lagi dengan sangat baik. Jika tidak, saya hampir tidak bisa berjalan. Mereka pasti mempertimbangkan orang mati bekerja pada diri mereka sendiri dari mereka yang hadir, sehingga sebagian besar dari mereka dan yang belum mengalami krisis emosional yang serius sejak saat itu. Karena itu mari kita jujur lakukan dengan sangat baik. Saya merasa seperti kuliah juga harus menjelaskan sedikit mengapa dari sudut pandang saya. Mungkin ini sebenarnya adalah tujuan murni dari orientasi Hanan Resus yang berorientasi pada solusi. Mengapa itu mungkin tidak berfungsi atau tidak berfungsi dengan baik. Latar belakang saya katakan sedikit tentang latar belakang NLP dan terapi dan seterusnya sebelum saya memperkenalkan modelnya untuk saya. Itu sudah hilang. 3. Untuk menemukan model dan praktik terapeutik yang entah bagaimana membantu saya menjelaskan apa yang terjadi dengan orang-orang dan juga membantu menjelaskan apa yang terjadi dengan saya. Membantu menjelaskan apa yang terjadi dengan saya kadang-kadang pengalaman formatif sehingga mendekatkan dua hal formatif dalam konteks psikiatri di atas segalanya. Saya membuat pengalaman bahwa meskipun saya memiliki sesi dan format yang baik melalui perang dengan orang-orang dan psikologi yang indah berikutnya, hanya seminggu kemudian semuanya kembali normal, sehingga setelah sekitar 1 tahun di psikiatri saya mulai dengan NLP klasik. Saya menghentikan metode dan mencoba terlihat baik-baik saja bagaimana kami harus menangani kami saat itu. Dan alasan kedua, pengalaman yang saya miliki yang membuat saya berpikir apakah ada sesuatu yang hilang di NLP adalah waktu sebagai anggota dewan di VNLP. Ini adalah proyek reformasi yang pada waktu itu telah membuat banyak fenomena, di mana saya mendapat kesan bahwa jika harus menjadi pemberani sekarang, lebih baik mengetahui apa yang terjadi daripada membicarakan bagian dan apresiasi dari semua energi ini yang bisa dikatakan tidak benar-benar menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Tetapi saya tidak ingin membahasnya lebih dalam sekarang. Siapapun ada di sana, saya akan memberitahu Anda. Saya mungkin akan memulai dan mengingat apa proyeksi asli NLP SMP sebenarnya berasal dari. Proyek aslinya adalah pemodelan terapis efektif perubahan Richard Bandler, dan alasan yang dimulai pada awal 70-an. Tertarik bagaimana cara kerjanya, bagaimana asosiasi diform, dan apa yang mereka miliki, berarti terapi yang baik dan terapi yang kurang baik secara statistik tercampur, dan entah bagaimana nilai rata-rata rumput mismas. Jika tidak, saya akan tertarik pada apa yang sebenarnya tentang apa yang membuat terapi berubah dan memiliki principles yang tidak pernah mereka kenal secara pribadi karena sudah mati.
Dan Virginia menyindir dengan mereka shoot dia bekerja dengan erat bersama-sama dan mencontoh Milton Erickson. Untuk sementara waktu, tujuan pada akhirnya adalah untuk membuat terapi perubahan yang efektif menjadi kerajinan yang dapat dipelajari sehingga Anda tidak harus menjadi guru sehingga Anda harus meniru Tuan Anda dan kemudian juga dapat bekerja dengan cara itu. Mereka ingin memodelkan bagaimana orang-orang ini melakukan, bahwa mereka telah terbukti sangat efektif dalam perubahan dan juga memiliki akses praktis ke praktik dengan mencari strategi terapeutik yang efektif dalam perubahan. Latar belakang secara kontemporer mungkin penting untuk diketahui bagi mereka yang melakukannya belum tahu. Sebagian besar Anda mungkin tahu itu di California di tahun 70-an. Itu berarti Anda punya waktu untuk putus, waktu HIPAA, juga sedikit obat-obatan, waktu memiliki perasaan mampu mengubah dunia untuk meninggalkan hal-hal lama di belakang bidang terapeutik. Saat itu psikoanalisis masih sangat dominan, hanya bentuk-bentuk psikoterapi yang relevan bahkan, tetapi perilaku bukanlah senyum yang sangat relevan. Psikologi humanistik dapat membentuknya sendiri, begitu eksotik yang mendominasi psikoanalisis dan diagnostik di satu sisi. Jadi apa yang terjadi dengan neurot yang memiliki model gangguan tetapi sepengetahuan saya tidak memiliki model perubahan sama sekali. Jadi ide kandidat tentang bagaimana saya mendapatkan dari keadaan awal ke keadaan target. Saya pikir saya dapat mengatakan itu karena memiliki profesor yang berorientasi psikoanalisis dalam psikologi klinis dan hutan persis tentang hal itu, sampai perubahan model psikoanalisis lakukan ujian lisan saya dan dia mengatakan kepada saya tidak ada, dan jika Anda pada saat itu berurusan dengan psikoterapi maka itu sebenarnya topik dominan sentral, selalu diagnostik, selalu gangguan. Tidak ada yang sehat dalam psikologi humanistik tentang konstruktor panggilan, realisasi diri, pertumbuhan pribadi dan sebagainya. Dan pendiri band memiliki dengan latar belakang diagnostik sepihak dan psikoterapi berorientasi patologi yang juga benar-benar terkait dengan penyakit menolak waktu Anda dapat mengatakan itu dengan tepat, dan saya juga berpikir bahwa itu terjadi begitu saja. Tetapi menurut saya sebagian sering pada saat itu mereka juga memiliki anak yang dicurahkan dengan bak mandi, karena NLP tidak mengembangkan sesuatu dengan diagnostik sama sekali ke tingkat yang relevan, sehingga lebih banyak diagnostik yang compatible dengan energi, dan siapapun yang telah menangani model gangguan berorientasi pada masalah bekerja dengan sempurna. Jika Anda lihat hasil bahwa awalnya sebuah proyek LP kemudian bentuk sebenarnya telah berhasil mengidentifikasi banyak elemen komunikasi yang efektif untuk perubahan. Mereka telah menyusun prinsip-prinsip terutama dan publikasi pertama, struktur pola ajaib dan seterusnya. Dan kemudian seperti yang dikatakan Butler, untuk alasan didaktik itu menjadi ilmu komputer. Jadi menuangkan ide ini langkah 1, 2, 3, 4, 5 yang sebenarnya dibuat untuk alasan didaktik. Yang penting baginya adalah prinsip, karena format seperti itu membuat fleksibel dalam pekerjaan Anda yang selalu disebut NRP penggiling daging ketika klien menyesuaikan untuk format. Sehingga untuk berbicara, karena saya pikir bahwa jika pil harus lebih fleksibel untuk beradaptasi dengan klien, hasil yang luas dari proyek NRP adalah, menurut pendapat saya, memiliki pengaruh besar pada seluruh sejarah psikoterapi modern. Dan itu karena setidaknya sejauh yang saya tahu, saya tidak tahu apakah ada yang melakukan ide perubahan bekerja, yaitu terapi, mengetahui hal-hal lain selain yang dapat menjelaskan. Dan itulah yang sebenarnya saya dengar dari Bender dan
Gunther untuk pertama kalinya. Waktu dan semua metode psikoterapi atau terapi modern ini sebenarnya didasarkan pada ide ini. Sebelum terapi iringan atau wawasan sadar, mereka mendapat Milton Erickson dan memiliki konsep perubahan, tetapi itu tidak relevan sekarang dalam arti bahwa itu memiliki efek ini. NLP, lembaga penelitian mental, sudah memiliki ide-ide seperti itu. Tetapi sebagai sebuah konsep, saya percaya bahwa NLP memiliki pengaruh yang sangat kuat pada seluruh cara berpikir modern secara psikoterapi, dan dengan demikian saya tidak memiliki psikoanalisis atau terapi perilaku. Tetapi apa yang keluar sebenarnya adalah semacam kotak meja alat. Selalu dikatakan NRPS dan alat-alat yang efektif, tetapi saya tidak dapat benar-benar mengenali diagnostik yang kompatibel dengan NLP, dan juga tidak ada model gangguan yang kompatibel dengan NRP dan hilang dalam praktek klinis. Saya juga percaya bahwa pendiri Bentlon berhenti terlalu dini dengan proyek dan kemudian mulai masuk ke pemodelan keunggulan. Ini sama sekali Oster hanya tentang strategi cerdik dan sebenarnya tidak menyelesaikan yang asli. Setidaknya tesis saya adalah model perubahan klasik pada waktu itu dan telah dalam keadaan sekarang yang entah bagaimana Kamnisus, maka Anda melakukan pekerjaan target dengan baik. Hasil yang diinginkan dikaitkan dengan plus murni, dan kemudian Anda mencari sumber daya yang diperlukan untuk mencapai itu, yaitu dalam sistematis pemikiran berorientasi masa depan yang kuat saat ini. Yang pertama yang secara resmi mengaku telah gagal dengan itu, tetapi yang dia lakukan pada akhir tahun 80-an, saya pikir itulah yang menyebabkan ibunya sakit kanker dan dia tidak bisa melanjutkan metode NLP pada tahun 70-an dan 80-an. Dan memperhatikan bahwa ada entah bagaimana lebih dalam permainan. Kami membutuhkan yang lain sedikit lebih dari pemikiran semacam ini, dan kemudian membangun sistem level logis, dan jika meletakkan di atas pekerjaan awal alasan Bentlon, maka Anda dapat melihat bahwa mereka sebenarnya terutama berfokus pada singkat keterampilan dan strategi, tetapi misalnya keyakinan dan nilai-nilai yang dimodelkan pada daftar terapis, meninggalkan identitas yang mereka miliki sebagai yang sosial. Hubungan yang dilihat dari rasa hidup terbaik adalah atau perpecahan yang diusung Virginia Satirnis. Freedom yang benar-benar terhapus, dan Anda menempatkan kelayakan teknologi di latar depan, dan yang komunikasi petualangan buku yang pernah saya tulis adalah upaya untuk menambahkan hal-hal ini lagi hanya untuk memberikan latar belakang di mana energi berasal dari apa model untuk yang satu itu. Sedikit Robert lengkap harus membawa dan juga telah mengembangkan apa yang disebut model SCORE, dan gejala itu dibiarkan muncul sebagai gejala dan core sebagai penyebab atau berorientasi masa lalu, dan kemudian dia mencari outcome resource effect, dan dia telah berkembang dengannya, tetapi entah bagaimana itu juga bagus. Dan dia telah mengembangkan penyelesaian tingkat logis ini. Metode ini juga sangat bagus, tetapi entah bagaimana itu benar-benar tidak menyentuh hati. Apa yang mendorong orang kepada saya dalam terapi mencari bantuan bahwa semuanya jauh lebih emosional. Masalah apa yang kemudian bisa disebut kerja klinis dari NLP lahat adalah bahwa Anda benar-benar sebagian besar dan tanpa NLP diagnostik yang dapat bekerja, dan juga tanpa model gangguan, dan itulah sebabnya saya setidaknya pernah melihat dalam praktik ketika saya berurusan dengan orang-orang yang bekerja dengan cara ini, kemudian yang menggunakan diagnostik psikotologis yaitu ICD-10. Ini adalah hal-hal karena penyakit didefinisikan lebih sekelompok orang diurutkan berdasarkan kesamaan, dan kemudian karakteristik tertentu dari pengalaman dan perilaku dikelompokkan, dan kemudian ini
dan jumlah itu dan penyakit yang populer, dan seseorang telah menggunakan model gangguan dari psikoanalisis atau terapi perilaku atau analisis transaksional di interferensi. Tetapi pada saat yang sama dengan metode NLP, jika dari sudut pandang saya hanya ada kesengajaan teori praktik yang entah bagaimana berteriak untuk ditutup sebelum kuliah. Saya juga melihat teori dan praktik psikoterapi neurolinguistik Peter Schutz. Bahkan saat itu Anda merasa bahwa diagnostik yang kompatibel dengan Clara NLP mengganggu gas model sebenarnya tidak benar-benar ada, yang juga diajukan ke pengadilan untuk penilaian persetujuan psikoterapi di sini di Jerman, dan telah dicabik-cabik para ahli yang kebetulan saya kenal yang selalu sangat semangat terhadap NLP, tetapi argumennya sebagian salah sekarang. Tentunya saja muncul pertanyaan, mengapa Anda membutuhkan model gangguan sama sekali? Apakah Anda membutuhkannya atau tidak membutuhkan dalam pemikiran terapeutik klasik sehingga Anda hanya membuat diagnosis dan di balik ini menyembunyikan pertanyaan tentang apa klien menderita, apa yang klien derita, apa yang diinginkan ubah penentu tujuan bermain. Di sana bukan peran bahwa, dan saya harus mengakui bahwa saya sendiri memainkan peran yang sangat bahwa dalam psikoterapi, karena dalam pengalaman saya, orang yang hanya menginginkan kesejahteraan, jadi sebagian besar suara terlalu sedikit sehingga mereka merasa cukup sehat kembali dan kemudian dapat bertindak terlebih dahulu. Jika saya harus good, lalu oke, apa yang terjadi, karakteristik apa yang dimiliki orang yang mengalami, bagaimana mereka berperilaku, kemudian ada model gangguan untuk mendiagnosis secara normal, yaitu pertanyaan tentang bagaimana proses yang mendasari sebenarnya bekerja, bahwa seorang menderita di akhir pekan dan ingin mengganti air menghasilkan, dan jika benar-benar diturunkan semakin baik. Pertanyaan interferensi, bagaimana proses ini dapat diubah di sini yang akan menjadi intervensi. Contoh sederhana, satu mengatakan, klien menderita depresi yang merupakan kesalahan metabolisme neurotransmitter yang mendasari, jadi diberi saya yang akan menjadi model psikopatologis atau medis. Itu juga cocok dengan obeng mobil sehingga dia melihat mobil dan melihat fenomena apa yang didengarnya. Memiliki gagasan tentang bagaimana mobil harus bekerja dan bagaimana malfungsi terjadi di sana yang mengarah pada sesuatu itu seperti itu, dan campur tangan dan diperbaiki. Dan saya sebenarnya tidak pernah mengerti mengapa pemikiran tidak pernah mengerti mengapa pemikiran ini di NLP ditolak sedikit, tetapi benar. Tentu saja Anda mungkin harus model kerusakan lurus sedikit berpikir berbeda, bahwa itu juga kompatibel dengan asumsi yang berorientasi pada sumber daya adalah bahwa itu tidak mengubah orang sebagai rantai sakit dan sebaliknya, menakut-nakuti dan sebaliknya sesuatu, dan itulah yang telah terjadi. Saya tangani itulah yang telah saya tangani, dan selama bertahun-tahun saya miliki gagasan bahwa harus ada sesuatu seperti itu, tetapi harus ada NLP yang kompatibel kami itu untuk saya. Misalnya ketika itu dimulai dari pengalaman subjektif, kebanyakan model diagnostik bekerja sehingga diamati dari luar apa yang dimiliki seseorang atau bagaimana seseorang berperilaku atau apa yang dia laporkan. Saya pikir NLP dulunya adalah definisi yang menurut saya masih indah. Studi tentang struktur pengalaman subjektif juga harus menjadi model gangguan daripada dua posisi klien atau orang yang bersangkutan
juga harus dipikir dengan cara berorientasi pada proses. Jadi maksud saya seperti itu, ketika seorang miss mengalami serangan panik yang kemudian saya katakan, oke, sekarang prosesnya aktif dan kemudian ada itu, tetapi jika tidak ada dalam perjalanan waktu, maka itu benar-benar normal bagi saya. Itu adalah cara berpikir yang berbeda dari saya. Anda katakan itu panik sakit karena ketika saya mengatakan dia menderita gangguan panik, karena jika saya pikir melihat keseluruhan fenomena untuk hal-hal nyata, maka saya berasumsi bahwa benda-benda seperti itu ada secara permanen dalam waktu, yaitu saya memiliki gagasan bahwa orang yang terpengaruh oleh fenomena itu selalu laten atau akut tetapi sehat atau normal, yang tidak pernah saya tidak inginkan, bahwa di sana saya tidak ingin ada patologis orang pada tingkat identitas. Di satu sisi ini ada hubungannya dengan fakta bahwa psikiatri sangat sering mencoba untuk memberi orang yang disebut wawasan penyakit di klinis. Ketika yang datang ke klinik, ide di baliknya adalah bahwa mereka melihat ada sesuatu yang salah dengan dia karena seringkali psikosis, dan keadaan seperti itu adalah apa di mana Anda benar-benar lelah percaya apa yang terjadi pada bagian dari saya. Tentu saja Anda harus menjelaskan kepada orang-orang bahwa ada sesuatu yang salah, dan hal lain adalah memberitahu mereka bahwa mereka sakit sehingga mereka harus mengatakan bahwa saya sakit. Saya menganggap sesuatu sebagai konstruksi yang sulit. Saya tidak menginginkannya di dalam, dan saya juga tidak menginginkannya di dalam, bahwa itu adalah model untuk orang sakit dan berbeda dengan sekelompok orang sehat itu. Harus mungkin untuk menjelaskan diri saya sendiri, karena saya pikir orang adalah itu tidak menyenangkan bagi seseorang yang sudah sangat banyak yang dilakukan dan mengalami krisis hanya dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dengan penyakit. Dan untuk sehat tidak serasa enak ketika saya menempatkan diri di sana aja. Jadi saya ingin mengeluarkannya, dan juga maka saya selalu mendapat kesan bahwa psikoanalisis entah bagaimana tidak bodoh, terutama yang modern. Menurut saya mereka menggambarkan banyak hal dengan tepat. Mereka juga melakukannya. Terapi hewan model ini menawarkan cocok dalam pengalamannya, dan investasi dapat diturunkan dari mereka, tetapi secara kognitif melihat pekerjaan yang dilakukan tidak serta-merta mengakhiri dinamika proses bawah sadar dalam regresi, sehingga tesis saya benar bahwa itu datang yang berarti itu bagus. Ketika saya berbicara dengan terapi saya tentang hal itu, tetapi ketika saya kembali ke rumah dan melihat seluruh kekacauan karena dia tidak benar-benar bereaksi berbeda, dan saya percaya bahwa bekerja dalam mode pengalaman Linux yang efektif untuk kebutuhan perubahan emosional, itu berarti harus entah bagaimana imajinatif saya tidak selalu harus terlibat secara emosional dan terkait dengan kehidupan. Saya pikir itu setidaknya dengan kekhawatiran yang klien psikoterapi datang, karena mereka biasanya datang sangat santai dan krisis. Mengapa Anda harus pergi ke orang asing dan melaporkan tentang hal-hal intim? Sebaliknya tidak masuk akal, kecuali Anda merasa tidak berdaya dan di ujung jalan kemungkinan. Dan saya pikir bahwa dalam kasus seperti itu seseorang sebaiknya bekerja mundur dalam garis waktu daripada melihat ke depan. Pada saat ini saya membedakan antara dua tingkat regresi. Satu adalah memori biografis, dan yang saya maksud adalah semua representasi yang terjadi di tempat tertentu pada waktu tertentu. Representasi dengan indeks ruang waktu yang sering terjadi dengan trauma. Indikasi yang saya kenali adalah reaksi emosional yang sangat berlebihan, yaitu orang datang ke terapi dan benar-benar mengatakan, saya tahu Windows bahwa ini adalah omong kosong total untuk bereaksi seperti ini. Tetapi entah bagaimana saya hanya melihat merah pergi jauh-jauh dari model Linux yang sangat sering Anda harus melakukan dengan perasaan tidak berdaya.
dan beberapa cabang kemungkinan menuju perasaan sekarang, dan saya hanya marah. Jadi dunia pemikiran saya dari pasif tak berdaya kemudian agresif aktif tak berdaya berpikir itu jadi berasal dari Little Red Riding Hood kedua di hutan, dan ketika datang ke sekawanan serigala di sekitar memberi sebenarnya hanya sekumpul kelumpuhan, atau saya mengambil beberapa lagi dengan saya, dan dengan proses sejarah perubahan dengan resif struktur. Orang berasumsi bahwa pemicu mengaktifkan rantai pengalaman sehingga untuk berbicara memicu pemicu yang tidak berbahaya dari sebelumnya, dan apa yang Anda lakukan jadi reaksi sosial yang berlebihan dan muatan emosional dari sistem pengalaman traumatis ini yang dibuat berulang kali secara alami muncul di jalur dan gagasan teknis yang diperoleh seseorang darinya berlabuh, sehingga dapat dikatakan keadaan yang tidak menyenangkan dari kami melakukan pencarian tradisional ke masa lalu. Jadi kenali perasaan ini, mengambil langkah mundur ke masa lalu Anda, di mana apa yang muncul, kata kunci, indeks waktu. Oke, pada perasaan ini setelahnya ya. Oke, badai petir di luar perasaan ini mundur selangkah kemana, lalu Anda, dan seterusnya. Itu berarti Anda benar-benar mengungkap rantai kenangan, dan seterusnya itu berarti Anda benar-benar mengungkap rantai kenangan. Dan ketika Anda melihat emosi yang signifikan ke pengalaman datang secara praktis ke pengalaman ini, di mana kombinasi rasa semacam ini muncul untuk pertama kalinya, biasanya menjadi lebih intens dan kemudian menghilang. Kemudian ada hal-hal yang sangat aneh yang sudah ada di dalam rahim dan sebelum pembuahan, tetapi kami tetap seperti itu untuk sementara waktu. Daerah lain kadang-kadang dalam geografi di sini sebagian besar larut, dan apakah yang Anda lakukan, maka Anda melihat sumber daya apa yang Anda perlukan untuk membangunnya dalam bentuk yang lebih kuat, dan dengan demikian melewati rantai ini lagi dan pada dasarnya menetralkan emosi. Dan saya juga menemukan bahwa dari metode NMP klasik selalu yang dengan jangkauan paling pribadi dan memiliki tingkat regresi kedua dalam terapi bagi saya adalah panorama sosial. Panorama sosial bekerja overgeneralisis tentang orang-orang, jadi bukan ibu saat memasak, ibu berlibur, tetapi hanya ibu di ruang mental kosong bagi mereka yang tidak mengetahuinya. Tanyakan pada diri sendiri bagaimana semacam konstelasi mental di depan Christian Red Square, dan saya telah berada di bengkel selama bertahun-tahun sekarang oleh Lucas Dirk dan bekerja sedemikian rupa sehingga Anda membuat daftar pengasuh yang signifikan dalam 5 hingga 6 tahun pertama kehidupan. Kemudian Anda mundur dalam memori biografis orang tersebut ke usia 56 tahun. Tidak masalah dalam hal konten dan terowongan ke dalam panorama sosial. Oleh ini membuat Anda sendiri menghilang dan guru menciptakan ruang mental, dan kemudian Anda membangun sosial panorama, yaitu gagasan semua orang yang tidak dikenal di dunia ditambah di mana dokter, di mana jarak dengan arah penglihatan, mana ukuran apa, dan apakah ada hubungan yang dirasakan masing-masing atau tidak. Referensi yang jelas orang yang disebut pekerjaan panorama keluarga, hal yang menarik bagi saya, benar-benar mengasyikkan. Saya telah mempelajari secara intensif sejak tahun 1998 apa yang terjadi ketika Anda memberitahu saya konfigurasi saya 6 hingga 12 orang di sekitar seseorang di negara bagian, dan kemudian berkata oke, sekarang satu tidak lagi membedakan antara perasaan itu Herbert apa pengaruhnya, tetapi
Biarkan semua pengaruh mengalir ke Anda pada saat yang sama, seolah-olah kemudian kekuatan bertemu dengan Anda. Maka dalam 100% kasus, dan saya tidak pernah melihat perasaan seperti itu. Hukum dalam psikologi ditemukan krisis yang sangat khas. Orang mengalami persis jenis kombinasi dari perasaan negatif atau perasaan aneh. Untuk campuran di satu sisi, sebagian besar perasaan permusuhan begitu tidak menyenangkan, dan strategi coping yang sesuai sehingga orang tidak suka ketika mereka buruk sehingga melakukan sesuatu, dan strategi pelapisan tampaknya banyak berhubungan dengan bagaimana perbedaannya. Gejala kemudian terjadi karena satu banyak yang lain menjadi agresif, penarik ketiga. Namun Anda dapat menentukan kemudian ini dalam panorama keluarga, yang berarti Anda benar-benar menangkap sistem regulasi untuk Linux yang tercermin di sini secara langsung didiagnosis. Untuk berarti Anda kembali cocok untuk sebagian besar klien, tidak semua. Jadi datanglah ke area psikiatri dan kemudian bayar dengan sesuatu yang berhubungan. Tetapi sebagian besar waktu orang datang dan dalam krisis emosional, dalam praktik terapeutik, dan bekerja dalam trauma dan kecelakaan tunggal. Perampokan yang sering terjadi di Berlin, satu bekerja sangat baik dan dengan teknologi sinema, menjadikan segala sesuatu dalam praktik saya sebagai model untuk saya pahami. Dan ketika menyangkut emosi sebagai topik kongres, saya pikir saya bahkan akan melakukan perjalanan ke Kolokna karena saya ingin memperkenalkannya, dan krisis emosional yang saya serius sejak saat itu. Oke, mari kita jujur lakukan dengan sangat baik. Saya merasa seperti kuliah juga harus menjelaskan sedikit mengapa dari sudut pandang saya. Mungkin ini sebenarnya adalah tujuan murni dari orientasi Hanan Resus yang berorientasi pada solusi. Mengapa itu mungkin tidak berfungsi atau tidak berfungsi dengan baik. Latar belakang saya katakan sedikit tentang latar belakang NLP dan terapi dan seterusnya. Sebelum saya memperkenalkan model untuk saya, itu sudah hilang. Tidak untuk menemukan model dalam praktik terapeutik yang entah bagaimana membantu saya menjelaskan apa yang terjadi dengan orang-orang, juga membantu saya menjelaskan apa yang terjadi dengan saya, membantu menjelaskan apa yang terjadi dengan kadang-kadang pengalaman formatif. Sehingga mendekati dua hal formatif dalam konteks psikiatri di atas segalanya. Dan saya membuat pengalaman bahwa meskipun saya memiliki sesi dan format yang baik melalui peran dengan orang-orang dan fisiologi yang indah, berikutnya hanya seminggu kemudian semuanya kembali normal. Sehingga setelah sekitar 1 tahun di psikiatri, saya mulai dengan NLP klasik yang menghentikan metode mencoba terlihat baik-baik saja dan bagaimana kami harus menangani kami saat itu. Dan alasan kedua, pengalaman yang saya miliki yang membuat saya berpikir apakah ada sesuatu yang hilang di NLP adalah waktu sebagai anggota Dewan Divi NLP. Ini adalah proyek reformasi yang pada waktu itu telah membuat banyak fenomena, di mana saya mendapat kesan bahwa jiwa harus menjadi pemberani. Sekarang lebih baik mengetahui apa yang terjadi daripada membicarakan bagaimana, dan apresiasi dari semua energi ini yang bisa dikatakan tidak benar-benar menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Tetapi saya tidak ingin membahas lebih dalam sekarang. Siapapun dan ada di sana, saya akan memberitahu Anda. Saya mungkin akan memulai dan mengingat apa proyek asli NLP SNP sebenarnya berasal, dan proyek asli dalam pemodelan terapis efektif perubahan Richard Bandler, dan alasan yang dimulai pada awal tahun 70-an tertarik bagaimana cara kerjanya, bagaimana asosiasi dan apa yang mereka miliki berarti, tetapi yang terjadi dan tetapi yang kurang baik secara statistik tercampur, dan entah bagaimana nilai rata-rata. Jika tidak, saya akan tertarik pada apa yang sebenarnya, tentang apa yang membuat terapi perubahan yang dan memiliki Fritz Perls
yang tidak pernah mereka kenal secara pribadi karena sudah mati, dan Virginia menyindir dengan mereka. Scott, dia bekerja sangat erat bersama-sama dan mencontoh Milton Erickson untuk sementara waktu. Tujuan pada akhirnya adalah untuk membuat terapi perubahan yang efektif menjadi kerajinan yang dapat dipelajari, sehingga Anda tidak lagi harus menjadi guru Anda, sehingga Anda harus meniru Tuhan Anda dan dia, dan kemudian juga dapat bekerja dengan cara itu. Mereka ingin memodelkan bagaimana orang-orang ini melakukannya, bahwa mereka telah terbukti sangat efektif dalam perubahan dan juga memiliki akses praktis dan dengan mencari strategi terapeutik yang efektif dalam perubahan. Latar belakang sejarah kontemporer mungkin penting untuk diketahui bagaimana mereka yang melakukan sebelum tahu. Sebagian besar Anda mungkin tahu itu. Di California di tahun 70-an, itu berarti Anda punya waktu untuk memutuskan sesuatu. Waktu memiliki perasaan mampu mengubah dunia untuk meninggalkan hal-hal lama di belakang bidang terapeutik. Saat itu psikoanalisis masih sangat dominan, hanya bentuk-bentuk psikoterapi yang relevan bahkan, tetapi perilaku bukanlah senyum yang relevan. Psikologi humanistik dapat membentuknya sendiri. Begitu eksotik yang mendominasi psikoanalisis dan diagnostik di satu sisi. Jadi apa yang terjadi dengan neurot yang memiliki model gangguan terapi? Sepengetahuan saya tidak memiliki model perubahan sama sekali. Jadi ide tentang bagaimana saya mendapatkan dari keadaan awal ke keadaan target, saya pikir saya dapat mengatakan itu karena saya memiliki profesor yang berorientasi psikoanalisis dalam psikologi klinis dan hutan persis tentang hal itu. Sampai perubahan model psikoanalisis dilakukan ujian lisan saya, dan dia mengatakan kepada saya tidak ada, dan jika Anda pada saat itu berurusan dengan psikoterapi, maka itu sebenarnya topik dominan sentral, selalu diagnostik, selalu gangguan, tidak ada yang sehat. Dalam psikologi humanistik, data konstruktor panggilan, realisasi diri, pertumbuhan pribadi dan sebagainya, dan pendiri memiliki dengan latar belakang diagnostik sepihak dan psikoterapi berorientasi patologi yang juga benar-benar terkait dengan penyakit menolak waktu Anda dapat mengatakan itu dengan tepat, dan saya juga berpikir bahwa itu terjadi begitu saja. Tetapi menurut saya sebagian sering pada saat itu mereka juga memiliki anak yang dicurahkan dengan bak mandi karena NLP tidak mengembangkan sesuatu dengan diagnostik sama sekali ke tingkat yang relevan, sehingga lebih banyak diagnostik yang compatible dengan energi, dan siapapun yang telah menangani model gangguan berorientasi pada masalah bekerja dengan sempurna. Jika Anda lihat hasilnya bahwa awalnya semua proyek LP kemudian bentuk sebenarnya telah berhasil mengidentifikasi banyak elemen komunikasi yang efektif untuk perubahan. Mereka telah menyusun prinsip-prinsip terutama dalam publikasi pertama, struktur pola ajaib dan seterusnya. Dan kemudian seperti yang dikatakan Butler, untuk alasan didaktik itu menjadi ilmu komputer. Jadi menuangkan ide ini langkah 1, 2, 3, 4, 5 yang sebenarnya dibuat untuk alasan didaktik yang sering penting baginya adalah prinsip, karena format seperti itu membuat fleksibel dalam pekerjaan Anda yang selalu disebut NRP penggiling daging. Ketika klien menyesuaikan untuk format sehingga untuk berbicara, karena saya pikir bahwa jika Bill harus lebih fleksibel untuk beradaptasi dengan klien. Hasil yang luas dari proyek NRP adalah menurut pendapat saya memiliki pengaruh besar pada seluruh sejarah psikoterapi modern, dan itu karena setidaknya sejauh yang saya tahu, ada yang melakukan apa ide perubahan bekerja, yaitu terapi mengetahui hal-hal lain selain yang dapat menjelaskan, dan itulah yang sebenarnya saya dan dari Butler untuk pertama kalinya waktu dan semua
Metode psikoterapi atau terapi modern ini sebenarnya didasarkan pada ide sebelum terapi. Iringan atau wawasan sadar mereka mendapat Milton Erickson dan memiliki konsep perubahan, tetapi itu tidak relevan karena sekarang dalam arti bahwa itu memiliki efek ini. NLP, lembaga penelitian mental, sudah memiliki ide-ide seperti itu. Tetapi sebagai sebuah konsep, saya percaya bahwa NLP memiliki pengaruh yang sangat kuat pada seluruh cara berpikir modern secara psikoterapi, dan dengan demikian saya tidak memiliki psikoanalisis atau terapi perilaku, tetapi apa yang keluar sebenarnya adalah semacam kotak meja alat. Selalu dikatakan NLP PBET alat-alat yang efektif, tetapi saya tidak dapat benar-benar mengenali diagnostik yang kompatibel dengan NLP, dan saya juga tidak ada model gangguan yang kompatibel dengan NLP dan kehilangan dalam waktu praktik klinis saya. Saya juga percaya bahwa pendiri Babylon berhenti terlalu dini dengan proyek dan kemudian masuk ke pemodelan keunggulan ini sama sekali ke Oster hanya tentang strategi cerdik dan sebenarnya tidak menyelesaikan yang asli. Setidaknya tesis saya adalah model perubahan klasik pada waktu itu adalah telah dalam keadaan sekarang yang entah bagaimana minus, maka Anda melakukan pekerjaan target dengan baik. Hasil yang diinginkan dikaitkan dengan plus murni, dan kemudian Anda mencari sumber daya yang diperlukan untuk mencari itu, yaitu dalam sistem pemikiran berorientasi masa depan yang kuat saat ini. Yang pertama yang secara resmi mengaku telah gagal dengan itu, tetapi yang dilakukan pada akhir tahun 80-an, saya pikir itulah yang menyebabkan ibunya sakit kanker dan dia tidak bisa melanjutkan metode NLP tahun 70-an dan tahun 80-an, dan memperhatikan bahwa ada entah bagaimana lebih dalam permainan. Kami membutuhkan yang lain sedikit lebih dari pemikiran semacam ini, dan kemudian membangun sistem level logis. Dan jika Anda meletakkan di sana pekerjaan awal alasan Babylon, maka Anda dapat melihat bahwa mereka sebenarnya berfokus pada tingkat keterampilan dan strategi, tetapi misalnya keyakinan dan nilai-nilai yang dimodelkan pada daftar terapis meninggalkan identitas yang mereka miliki sebagai yang sosial. Hubungan yang dilihat dari rasa hidup terbaik adalah atau pemecahan yang diusung Virginia Satir Miss Welton Friedan yang benar-benar terhapus, dan Anda menempatkan kelayakan teknologi di latar depan. Dan komunikasi petualangan buku yang pernah saya tulis adalah upaya untuk menambahkan hal-hal ini lagi hanya untuk memberikan latar belakang di mana energi berasal dari apa model untuk yang satu itu. Dan sedikit lengkap harus membawa dan juga telah mengembangkan apa yang disebut model SCORE, dan gejala itu dibiarkan muncul sebagai gejala dan CORE sebagai penyebab atau berorientasi masa lalu. Dan kemudian dia menjadi outcome, result, effect, dan dia telah berkembang dengannya. Tetapi entah bagaimana, dan itu juga bagus, dia telah mengembangkan penyelarasan tingkat logis. Ini metode ini juga sangat bagus, tapi entah bagaimana itu benar-benar tidak menyentuh hati. Apa yang mendorong orang kepada saya dalam terapi mencari bantuan, bahwa semuanya jauh lebih emosional. Masalah apa yang kemudian bisa disebut kerja klinis dari NLP lahat adalah bahwa Anda benar-benar sebagian besar dan tanpa NLP diagnostik yang dapat bekerja, dan juga tanpa model gangguan. Dan itulah sebabnya saya tidak pernah melihat dalam praktik ketika saya berurusan dengan orang-orang yang bekerja dengan cara ini, kemudian yang menggunakan diagnostik psikotologis yaitu ICD-10. Ini adalah hal-hal karena penyakit didefinisikan lebih sekelompok orang yang diurutkan berdasarkan kesamaan, kemudian karakteristik tertentu dari pengalaman dan perilaku.
dikelompokkan dan di kemudian ini dan jumlah itu dan penyakit yang populer, dan seseorang telah menggunakan model gangguan dari psikoanalisis atau terapi perilaku atau analisis transaksional diintervensi, tetapi pada saat yang sama dengan metode NLP. Jika dari sudut pandang saya hanya ada kesengajaan teori praktik yang entah bagaimana berteriak untuk ditutup sebelum kuliah, saya juga melihat teori dan praktik psikoterapi neurolinguistik Peter Schutz. Bahkan saat itu Anda merasa bahwa diagnostik yang kompatibel dengan Clara NLP mengganggu model, sebenarnya tidak benar-benar ada yang juga diajukan ke pengadilan untuk penilaian persetujuan psikoterapi di sini di Jerman, dan telah dicari oleh para ahli yang kebetulan saya kenal yang selalu sangat ambisius terhadap NLP, tetapi argumennya sebagian salah sekarang. Tentu saja muncul pertanyaan, mengapa Anda membutuhkan model gangguan sama sekali? Apakah Anda membutuhkannya atau tidak? Atau tidak membutuhkannya dalam pemikiran terapeutik klasik, sehingga Anda hanya membuat diagnosis dan dibalik ini menyembunyikan pertanyaan tentang apa yang klien menderita, apa yang dia ingin ubah, penentuan tujuan bermain di sana. Bukan peran bahwa, dan saya harus mengakui bahwa saya sendiri memainkan peran yang sangat bawahan dalam psikoterapi, karena dalam pengalaman saya orang hanya menginginkan kesejahteraan, jadi sebagian besar suara terlalu sedikit sehingga mereka merasa cukup sehat kembali dan kemudian dapat bertindak terlebih dahulu. Jika saya harus good, lalu oke, apa yang terjadi, karakteristik apa yang dimiliki orang yang mengalami bagaimana mereka berperilaku kemudian, dan ada model gangguan untuk mendiagnosis secara normal, yaitu pertanyaan tentang bagaimana proses yang mendasari sebenarnya bekerja, bahwa seorang menderita di akhir pekan dan ingin mengganti air menghasilkan, dan jika benar-benar diturunkan semakin baik. Pertanyaan interferensi, bagaimana proses ini dapat diubah di sini yang akan menjadi interferensi. Contoh sederhana, satu mengatakan, oke, klien menderita depresi yang merupakan kesalahan metabolisme neurotransmitter yang mendasari. Jadi beri saya yang akan menjadi model psikotologis atau medis itu juga cocok dengan mobil, sehingga dia melihat mobil dan melihat fenomena apa yang didengarnya, memiliki gagasan tentang bagaimana mobil harus bekerja dan bagaimana fungsi baik dari terjadinya di sana yang mengarahkan pada sesuatu seperti itu, dan campur tangan dan diperbaiki. Dan saya sebenarnya tidak pernah mengerti mengapa pemikiran ini di NLP ditolak. Mungkin harus model kerusakan lurus, sedikit berpikir perbedaan, bahwa itu juga kompatibel dengan asumsi yang berorientasi pada sumber daya, bahwa itu tidak mengubah orang sebagai rantai sakit, dan sebaliknya menakut-nakuti, dan sebaliknya sesuatu. Dan itulah yang telah saya tangani, dan selama bertahun-tahun saya miliki gagasan bahwa harus ada sesuatu seperti itu, tetapi harus ada NLP yang compatible. Kapan itu untuk saya? Misalnya ketika itu dimulai dari pengalaman subjektif, kebanyakan model diagnostik bekerja sehingga diamati dari luar apa yang dimiliki seseorang atau bagaimana seseorang berperilaku atau apa yang dia laporkan. Saya pikir NLP dulunya adalah definisi yang menurut saya masih indah. Studi tentang struktur pengalaman subjektif juga harus menjadi model gangguan daripada dua posisi klien atau orang yang bersangkutan, juga harus dipikirkan dengan cara yang berorientasi pada proses. Jadi maksud saya seperti itu. Ketika seseorang terapi hewan model seperti ini menawarkan cocok dalam pengalamannya, dan interferensi dapat diturunkan dari mereka, tetapi secara kognitif melihat pekerjaan yang dilakukan tidak
serta-merta mengakhiri dinamika proses bahwa sadar dalam regresi sehingga tesis saya benar bahwa itu datang, yang berarti itu bagus ketika saya berbicara dengan terapi saya tentang hal itu. Tetapi ketika saya kembali ke rumah dan melihat seluruh kekacauan karena dia tidak benar-benar bereaksi berbeda, dan saya percaya bahwa bekerja dalam model pengalaman Linux yang efektif untuk kebutuhan perubahan emosional ini itu berarti harus entah bagaimana imajinatif saya tidak selalu harus terlibat secara emosional dan terkait dengan kehidupan. Saya pikir itu setidaknya dengan kekhawatiran yang klien psikoterapi datang, karena mereka biasanya datang sangat santai dan dalam krisis. Mengapa Anda harus pergi ke orang asing dan melaporkan tentang hal-hal intim? Sebaliknya, jika tidak masuk akal kecuali Anda merasa tidak berdaya dan di ujung jalan kemungkinan dan saya pikir bahwa dalam kasus seperti itu seseorang sebaiknya bekerja mundur dalam garis waktu daripada melihat ke depan pada saat ini. Dan saya membedakan antara dua tingkat regresi. Satu adalah memori biografis, yang saya maksud adalah semua representasi yang terjadi di tempat tertentu pada waktu tertentu. Representasi dengan waktu, indeks ruang waktu yang sering terjadi dengan indeks ruang waktu yang sering terjadi dengan trauma. Indikasi yang saya kenali adalah reaksi emosional yang sangat berlebihan, yaitu orang-orang yang datang ke terapi dan benar-benar mengatakan, saya tahu Windows bahwa ini adalah omong kosong total untuk bereaksi seperti ini. Tetapi entah bagaimana saya melihat mereka pergi jauh-jauh dari model Linux dan sangat sering Anda harus melakukan dengan perasaan tidak berdaya dan beberapa cabang kemudian menuju perasaan yang sangat sekarat dan yang lain hanya marah. Jadi di dunia pemikiran saya dari pasif tak berdaya kemudian agresif aktif dan berpikir itu jadi berasal dari Little Red Riding Hood kedua di hutan, dan ketika datang ke sekawanan serigala di sekitar memberikan sebenarnya hanya kelumpuhan, atau saya mengambil beberapa lagi dengan saya dan dengan proses sejarah perubahan dengan regresif terstruktur. Orang berasumsi bahwa pemicu mengaktifkan rantai pengalaman sehingga untuk berbicara atau Brigitte sehingga untuk berbicara memicu pemicu yang tidak berbahaya dari sebelumnya. Dan apa yang Anda lakukan jadi reaksi sosial yang berlebihan dari muatan emosional dari sistem pengalaman traumatis ini yang dibuat berulang dari secara alami, muncul dari jalur yang gagasan teknis yang diperoleh seseorang darinya berlabuh, sehingga dapat dikatakan keadaan yang tidak menyenangkan dari Kaminos melakukan pencarian tradisional ke masa lalu. Jadi kenali perasaan ini, mengambil langkah mundur ke masa lalu Anda, di mana apa yang muncul, kata kunci indeks waktu. Oke, ada perasaan ini setelahnya ya. Oke, bari petir di luar perasaan ini mundur selangkah ke masa lalu dan seterusnya. Itu berarti Anda benar-benar mengungkap rantai kenangan, dan ketika Anda melihat emosi yang signifikan, pengalaman datang secara praktis ke pengalaman ini, dan di mana kombinasi rasa semacam ini muncul untuk pertama kalinya. Biasanya muncul lebih intens dan kemudian menghilangkan hal-hal yang lebih aneh yang sudah ada di dalam sana sebelum pembuahan, tetapi kami tetap seperti itu untuk sementara waktu. Daerah lain kadang-kadang dalam biografi di sini sebagian besar larut, dan apa yang Anda lakukan, maka Anda melihat sumber daya apa yang Anda perlukan untuk membangunkan dalam bentuk yang lebih kuat, dan dengan demikian melewati rantai ini lagi dan pada dasarnya menetralkan emosi. Dan saya juga menemukan bahwa dari metode NMP klasik selalu
yang dengan jangkauan paling pribadi Emden memiliki tingkat regresi kedua dalam terapi bagi saya adalah panorama sosial. Panorama sosial bekerja over generalisasi tentang orang-orang. Jadi bukan ibu saat ibu memasak, saat ibu liburan, tetapi hanya ibu yang di ruang mental kosongnya bagi mereka yang tidak mengetahuinya. Tanyakan pada diri sendiri bagaimana semacam konstelasi kontrolisasi mental di depan Christian Right Square, dan saya telah berada di bengkel selama bertahun-tahun sekarang oleh Lucas Derks dan bekerja sedemikian rupanya. Anda membuat daftar pengaruh yang signifikan dalam 5 sampai 6 tahun pertama kehidupan. Kemudian Anda mundur dalam memori biografis orang tersebut ke usia 56 tahun. Tidak masalah dalam hal konten dan terowongan ke dalam panorama sosial oleh ini membuat Anda sendiri menghilang dan guru menciptakan ruang mental, dan kemudian Anda membangun sosial panorama, yaitu gagasan semua orang yang ditambah di mana dokter, di mana jarak, dan arah penglihatan mana, ukuran apa, dan apakah ada hubungan yang dirasakan masing-masing atau tidak. Referensi yang jelas, orang yang disebut pekerjaan panorama keluarga, hal yang menarik bagi saya, benar-benar mengasyikkan. Saya telah mempelajari secara intensif sejak tahun 1998 apa yang terjadi ketika Anda memberitahu saya konfigurasi saya 6 hingga 12 orang di sekitar seseorang di negara bagian, dan kemudian berkata, oke, sekarang satu tidak lagi membedakan antara dari mana perasaan ini berasal, dari mana perasaan Herbert, apa pengaruh, tetapi biarkan semua pengaruh mengalir ke Anda, dan pada saat yang bersamaan seolah-olah semua kekuatan bertemu dengan Anda. Maka dalam 10% kasus, dan saya tidak pernah memiliki perasaan seperti itu dalam hukum psikologi. Ditemukan krisis yang sangat khas, orang mengalami persis jenis kombinasi dari perasaan negatif atau perasaan aneh untuk campuran dari satu sisi. Sebagian besar perasaan permusuhan begitu tidak menyenangkan dan strategis yang sesuai sehingga orang tidak suka ketika mereka merasa buruk sehingga melakukan sesuatu, dan strategi pelampiasan tampaknya banyak berhubungan dengan bagaimana perbedaannya. Gejala kemudian terlihat karena satu banyak yang lainnya menjadi agresif, penarikan ketiga, namun Anda dapat menentukan sesuatu ini dalam panorama keluarga, yang berarti Anda benar-benar menangkap sistem regulasi untuk Linux yang tercermin di sini secara langsung. Diagnostik itu berarti Anda kembali cocok untuk sebagian besar klien, tidak semua. Jadi datanglah ke area psikiatri dan kemudian bayar dengan sesuatu yang berhubungan, tetapi sebagian besar waktu orang datang dalam krisis emosional, dalam praktik terapeutik, dan bekerja dalam trauma dan kecelakaan tunggal, perampokan yang sering terjadi di Berlin, bekerja sangat baik dan teknologi sinema menjadikan segala sesuatu dalam praktik saya sebagai model untuk saya pahami. Dan ketika menyangkut emosi sebagai topik kongres, saya pikir saya bahkan akan melakukan perjalanan ke kota-kota karena saya ingin memperkenalkannya. Dan krisis emosional yang serius sejak saat ini kita jujur lakukan dengan sangat baik. Saya merasa seperti juga harus menjelaskan sedikit mengapa dari sudut pandang saya mungkin ini sebenarnya adalah tujuan murni dan orientasi Hanan Reses yang berorientasi pada solusi, mengapa itu mungkin berfungsi
atau tidak berfungsi dengan baik. Latar belakang saya katakan sedikit tentang latar belakang NLP dan terapi yang seterusnya sebelum saya memperkenalkan model untuk saya itu sudah hilang. Untuk menemukan model dalam praktik terapeutik yang entah bagaimana membantu saya menjelaskan apa yang terjadi dengan orang-orang dan yang juga membantu menjelaskan apa yang terjadi dengan saya, membantu menjelaskan apa yang terjadi dengan saya. Kadang-kadang pengalaman formatif sehingga mendekati dua hal formatif dalam konteks psikiatri di atas segalanya. Saya membuat pengalaman meskipun saya memiliki sesi dan format yang baik melalui peran dengan orang-orang dan fisiologi yang indah. Berikutnya hanya seminggu kemudian semuanya kembali normal, sehingga setelah 1 tahun di psikiatri saya memulai dengan NLP klasik yang menghentikan metode dan mencoba terlihat baik-baik saja. Bagaimana kami harus menangani? Kami saat itu ada alasan kedua. Pengalaman yang saya miliki yang membuat saya berpikir apakah ada sesuatu yang hilang di NLP adalah waktu sebagai anggota Dewan Divi NLP. Ini adalah proyek reformasi yang pada waktu itu telah membuat banyak fenomena di mana saya mendapat kesan bahwa jiwa harus menjadi pemberani sekarang. Lebih baik mengetahui apa yang terjadi daripada membicarakan bagian dan apresiasi. Bagian dan apresiasi yang menjelaskan ingin membahas lebih dalam sekarang. Siapapun dan di sana saya akan memberitahu Anda. Saya mungkin akan melalui terapi perubahan dari apa yang tidak pernah mereka kenal secara pribadi karena sudah mati, dan bekerja dengan sangat erat bersama-sama. Sementara waktu tujuan pada akhirnya adalah untuk membuat terapi perubahan yang efektif menjadi kerajinan yang dapat dipelajari sehingga Anda tidak lagi harus menjadi guru Anda, sehingga Anda harus meniru diri Anda sendiri dan kemudian juga dapat bekerja dengan cara itu. Mereka ingin memodelkan bagaimana orang-orang ini melakukannya, bahwa mereka telah terbukti sangat efektif dalam perubahan dan juga melakukan akses praktis ke dalam praktik dan dengan mencari strategi terapeutik yang efektif dalam perubahan. Ketika itu dimulai dari pengalaman subjektif, kebanyakan model diagnosis bekerja sehingga diamati dari luar apa yang dimiliki seseorang atau bagaimana seseorang berperilaku atau apa dia laporkan. Saya pikir NLP dulunya adalah definisi yang menurut saya masih indah. Studi tentang struktur pengalaman subjektif juga harus menjadi model gangguan daripada dua posisi. Orang yang bersangkutan juga harus dipikirkan dengan cara berorientasi pada proses. Jadi maksud saya seperti itu ketika jika seseorang melakukannya. Menakut-nakuti dan sebaliknya sesuatu, dan itulah yang telah saya tangani, dan selama bertahun-tahun saya memiliki gagasan bahwa harus ada sesuatu seperti itu, tetapi harus ada NLP yang berkompatibel kapan itu untuk saya. Sekarang kita sudah selesai.